Wilayah Kelurahan Blotongan secara geografis dan administratif terletak di Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Memiliki luas sekitar 423.800 hektar yang dihuni sebanyak 13.120 jiwa ini. Dalam tata ruang dan tata wilayah, Kelurahan Blotongan, Kota Salatiga sendiri telah ditetapkan sebagai daerah perdagangan jasa, pemukiman, dan pariwisata. Dari situlah potensi pariwisata di Kelurahan Blotongan, Kota Salatiga, mulai dari alam yang sudah ada hingga konservasinya, telah menciptakan ide warga sekitar. Seperti salah satunya warga RW 3 Desa Tegalombo punya cara unik dengan menciptakan ide pasar Tegalan, yaitu pasar dengan konsep tradisional dengan menjual makanan-makanan tradisional seperti nasi jagung, brontol, lupis, aneka bubur, aneka sayur, tumpang koyor, serta jamu. Selain itu, pembelian makanan atau barang tidak langsung dengan menggunakan uang, melainkan dengan koin. Di pasar tradisional ini, semua ornamen dibuat menyerupai pasar masa lalu, dengan lapak-lapak kecil yang terbuat dari bambu, serta para penjual pun mengenakan caping dan jarik. Kepada warga yang berjualan, dilarang menggunakan kantung plastik dan styrofoam. Makanan yang dibeli dibungkus menggunakan daun pisang atau daun jati. Upaya ini sengaja untuk menarik kunjungan wisata ke Desa Tegalombo, selain terkenal dengan wisata Kampung Durian. Wali Kota Salatiga Yulianto mengapresiasi partisipasi warga Tegalombo yang menyediakan lahan untuk berdagang. Konsep wisata yang bagus, alam mendukung, pemerintah support, dan warga partisipatif. Jika terus kreatif dan inovatif, tentu akan semakin berkembang. Berkaitan dengan kegiatan atau munculnya pasar Tegalan yang ada di Kelurahan Blotongan, ini adalah buah hasil dari inovasi kelurahan, masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, dan semuanya terlibat secara aktif, sehingga ini menjadikan sebuah tujuan wisata kuliner tradisional. Nah, ini adalah bahwa masyarakat kita ini sekarang sudah sangat mencintai kembali ke alam, sangat mencintai makanan tradisional, sangat mencintai situasi kondisi yang alami, yang segar tanpa polusi. Ya, ini tentunya baik dan sangat mendukung program pembangunan yang ada di Kota Salatiga, sehingga harapannya tidak hanya di Blotongan, dan muncul di daerah-daerah yang lain seperti di Kelurahan Tingkir Lor, sana juga daerah konveksi. Nah, ini juga bisa jadikan daerah wisata belanja. Kemudian di daerah-daerah lain juga. Nah, tentunya ini muncul kreativitas masyarakat, kemudian tokoh-tokohnya, pemuda, PKK, tokoh masyarakat. Ini monggo silakan berekspresi, menunjukkan eksistensi diri di dalam memunculkan tempat-tempat yang baru, seperti tempat makan yang murah, yang meriah, yang tradisional, kemudian yang bersih, kemudian di tengah-tengah kebun atau di tengah-tengah sawah, seperti di Kauman Kidul, di tengah-tengah sawah juga muncul Pasar Tiban Citalang. Ini tentunya juga potensi wisata kuliner juga, wisata alam, agrowisata, wisata air juga. Nah, ini tentunya menjadi potensi-potensi yang harus
terus dimunculkan oleh masyarakat, dan pemerintah insya Allah memfasilitasi berkaitan dengan sarana, prasarana, infrastruktur yang menunjang akses untuk keberlangsungan tempat-tempat wisata yang ada di Kota Solo Tigo, termasuk Sitalang, termasuk juga Pasar Tegalan yang ada di Blotongan, termasuk desa wisata di Tingkir Lor, termasuk daerah-daerah yang lain. Saya tunggu, saya sangat apresiasi dan menunggu inovasi dan kreativitas masyarakat Kota Solo Tigo. Jadi banyak aspek yang bisa didapatkan dari nilai positifnya. Di satu sisi masyarakat bisa beraktivitas, berjualan, berdagang sehingga meningkatkan pendapatan. Di sisi yang lain masyarakat sadar akan kebersihan. Tempat jualannya itu dibungkus dengan non plastik. Jadi mendidik masyarakat, mendidik generasi muda untuk mengurangi sampah plastik. Kemudian menjaga lingkungan, termasuk untuk menjaga kebersihan, ini ditumbuhkan di tempat pasar itu, sehingga ini selain menjadi aktivitas ekonomi, aktivitas wisata, aktivitas kuliner, tapi di satu sisi lingkungan tetap terjaga, kebersihan tetap terjaga. Kemudian tidak hanya pasar, mungkin tempat-tempat kayak mungkin kegiatan olahraga bisa untuk senam, untuk mungkin musik, mungkin sepeda gunung, atau mungkin off-road bisa dilakukan segitu sehingga terintegrasi. Memanfaatkan lahan kering yang ada dengan luas 17 hektar. Pasar Tegalan yang dibuka pada minggu pertama dan minggu ketiga tersebut tentunya bisa meningkatkan pariwisata daerah dan juga perekonomian masyarakat. Pasar yang baru saja dibuka 3 bulan yang lalu dengan dana swadaya ini, jumlah pengunjungnya terus bertambah. Tak hanya digelar Pasar Tegalan, warga RW 3 Desa Tegalombo menyulap Tegalan untuk dijadikan camping gunung payung ceria, wahana permainan anak, off-road, outbound, serta live music. Untuk kegiatan camping atau berkemah ini diperuntukkan kegiatan anak-anak, dengan tujuan agar anak-anak dapat belajar bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan dikenalkan dengan alam. Tentunya dengan adanya Pasar Tegalan, ke depan lebih memberdayakan masyarakat yang mandiri dengan memanfaatkan sumber daya alam dan menjadi masyarakat yang maju dan siap bersaing dengan dunia luar, baik secara mental dan juga pengetahuan. Dan yang paling penting adalah menjadikan Desa Tegalombo ini menjadi desa pariwisata dengan keasrian alam dan wisata industri mandiri yang tidak lepas dari pemanfaatan sumber daya alam dan selalu dengan basic konservasi alam. Pasar Tegalan itu adalah satu bentuk kreativitas dari warga masyarakat di sana dalam hal memanfaatkan lahan. Nah, lahan yang kita manfaatkan adalah lahan pertanian kering yang memang di sana kami hindari untuk jadi bangunan-bangunan yang akan merusak resapan, merusak penggunaan lahan, dan memang di situ adalah lahan hijau seluas 17 hektar. Nah, Pasar Tegalan itu adalah suatu bentuk dari keinginan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat dengan adanya aktivitas ekonomi di sana. Dalam hal ini adalah sebuah pasar tradisional yang dibungkus dengan kemasan masa lampau, dan makanannya pun di sana ada ciri khas. Jadi makanan-makanan yang sudah sulit kita jumpai di masa kini, di zaman lalu sudah punah, sekarang kita munculkan lagi. Dan transaksinya pun menggunakan koin atau keping
disebut Tegal di sana. Kita menukarkan uang rupiah dengan Tegal itu untuk bisa bertransaksi di sana. Jadi semacam experience yang baru, atau kita kembali ke masa lampau untuk mengalami transaksi zaman dahulu seperti itu. Dari kami di sini sebagai pemerintah kelurahan, kami nyambut baik adanya pasar Tegalan itu, karena dari awal memang kami berharap masyarakat bisa berdaya. Dalam hal ini bisa meningkatkan perekonomian dengan cara mereka masing-masing, dengan apa yang diinginkan dan potensi yang dimiliki. Jadi tidak kalau bahasa Jawanya dianak-anakke. Jadi memang sudah ada dan bisa ditingkatkan, bisa dilaksanakan. Itu yang kita apresiasi secara penuh, dan harapan kami bisa menular ke RW-RW lain. Oke. Pasar Tegalan itu sebenarnya pintu gerbang. Bagi saya dulu ngobrol dengan masyarakat sekitar dan memberikan motivasi bahwa lahan 17 hektar itu harus kita manfaatkan. Jadi tidak hanya berhenti di sana, kan tanaman tahunan, Mas. Tahunan dalam artian tidak bisa diolah secara terus menerus. Intinya hasilnya adalah hasil yang didapat secara tahunan. Nah, di sana nanti pasar Tegalan itu sebagai lahan pembuka, bahwa kita di belakang itu masih ada 17 hektar yang akan kita kembangkan. Yang pertama camping ground. Camping ground saat ini sudah kita anggarkan di dana kelurahan. Masyarakat juga sudah kami kerjasamakan dengan Asosiasi Experience Learning Indonesia atau AILI untuk bisa dilatih untuk dalam hal outbound. Kami juga membuat trek untuk off-road atau jeep wisata, tapi dengan catatan kami tidak merusak tumbuhan. Kami hanya ingin menciptakan satu jalur agar orang bisa melihat. Selain itu juga ada trekking, Mas. Trekking keliling dari bawah sampai ke atas itu sekitar 15 sampai 30 menit itu kita bisa melihat ada sejarah-sejarah di sana, ada gumuk reco, gumuk macan dan lain-lain.